Oke Sobat Arete, ya, kita kembali lagi bersama Arete Consultant. Nah kali ini kita akan ngobrol dengan tamu kita. Mungkin kita bisa kenalan dulu ini. Ya. Oke. Namanya siapa Mas? Monggo Mas. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama lengkap saya Julius Eko Hartanto. Teman-teman bisa memanggil saya Suko. Nama gaul saya. Saya asli dari Solo teman-teman semua. Begitu aja cukup ya. Status dan segala macam nggak perlu kan Mas? Statusnya bisa disebutkan apakah masih terdaftar akreditasi atau Status akreditasi D. dari dulu belum naik kan? Masih nunggak terus begitu. Oke, itu tadi sedikit perkenalan dari Mas Suko. Mas Suko ini adalah salah satu teman kami waktu di psikologinya. Kenapa kemudian kami mengundang Mas Suko di sini karena sebenarnya ini agak unik gitu ya. Orang psikologi tapi tidak bekerja di bidang psikologi. Nah, begitu. Kita akan coba ulik kira-kira ketika orang psikologi tidak bekerja di bidang psikologi, ini apakah ilmunya masih berguna atau tidak? Nah, begitu. Nah, Mas Suko, kira-kira tadi kan Jadi saya sudah mengatakan Mas Suko ini panggilannya Suko kan ya? Ya. Nama kerennya Mas Suko kan ya? Nama gaul Mas. Nama gaul. Nah, Mas Suko ini bisa diceritakan dulu kan kisah perjalanan pekerjaannya bagaimana? Oke. Dulu kuliah psikologi kan? Ya. Oke. Awal kali saya masuk di Fakultas Psikologi Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma itu di tahun 2002. Saya menyelesaikan studi kurang lebih 5,5 tahun. Saya lulus di 2007 akhir. Setelah itu saya nganggur beberapa bulan, tapi sempat bekerja sama dengan teman-teman di dunia outbound training, lalu di pariwisata untuk mengisi kesibukan, dan itu juga kesibukan saya selama saya kuliah. Setelah itu saya berkesempatan bekerja di sebuah instansi dan lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan psikologi. Oke. Tidak ada hubungannya dengan psikologi. Kan kuliah psikologi nih, terus kerja di Nyambi toh? Nyambi itu ya masih ada psikologinya. Masih ada. Tapi kemudian setelah lulus, kemudian bekerja di instansi, di sebuah instansi tidak berhubungan dengan psikologi. Sama sekali tidak berhubungan dengan psikologi. Di bidang apa itu? Dulu di bidang perbankan. Oke. Saya bekerja di bidang perbankan kurang lebih 8 tahun. Karena dulu saya membuang pikiran idealisme saya, yang penting pokoknya saya bekerja dulu. Oke. Tidak dipungkiri ketika saya diberi kesempatan untuk menyandang sarjana psikologi, yang saya lamar juga kebanyakan bidang psikologi. Nah, tapi mungkin rezeki saya berbeda, saya menjalani itu semua kurang lebih 8 tahun. Setelah itu saya belajar banyak di situ tentang 8 tahun itu yang di bank tadi Mas? Ya. Itu posisinya sebagai? Dulu dari CS, teller, teller. Terakhir accounting officer. Accounting Mas? Ya, Oke. Accounting officer. Berarti nggak ada psikologi. Memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan psikologi. Nah, setelah itu saya berproses di situ, belajar banyak hal di situ. Pada suatu titik saya memutuskan untuk berwira swasta. Dalam hal ini belajar ya teman-teman ya, karena terus terang saya belum pernah berwira swasta dari awal. Oke. Dari awal saya belum pernah berwira swasta. Saya berwira swasta sedikit demi sedikit. Awal kali yang saya lakukan adalah jualan pisang molen teman-teman. Pisang molen? Ya. Yang digoreng itu Mas? Ya, yang digoreng dengan aneka macam rasa, aneka macam topping dan segala macam. Dan saya memulai dari nol. Saya juga yang goreng, saya juga yang jualan teman-teman. Berarti mulai dari yang meracik? Yang meracik ada yang meracik, ada rumah produksinya, saya bagian pembeli. Yang menjual sendiri. Menjual saya. Lalu setelah itu Mas? Nah, setelah itu merintis dari nol, sedikit demi sedikit, dari 1 outlet tambah 1 outlet lagi jadi 2 outlet. Akhirnya total saya punya 3 outlet. Itu saya rintis kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ya, rintis kurang lebih 4 tahun. Nah, kemudian 4 tahun ya. Setelah itu kan kemarin ada pandemi nih Mas. Nah, itu gimana? Nah, begitu pandemi terjun bebas dan akhirnya saya sudah tidak jualan lagi molen. Karena molen itu adalah saya beli franchise, ada rumah produksinya. Ya. Kami semua terdampak pandemi. Oke. Ya,
kami semua terdampak pandemi. Berarti yang molen tadi rumah produksinya tutup ya? Ya, tutup. Akhirnya molen kemudian selesai. Akhirnya molen selesai dan gerobak yang dulu saya jualan molen. Kebetulan teman-teman cukup banyak yang terdampak, kita tidak bisa memungkiri itu, pandemi sangat luar biasa efeknya, gerobak itu semua dipakai teman-teman. Oke. Terus setelah molen selesai, sekarang apa Mas? Saya kebetulan setelah molen tersebut, saya bilang kebetulan dulu ya Mas Wawan ya. Oke. Kebetulan dulu karena kejadian ini memang tidak saya sengaja, memang tidak kami sengaja. Saya nggak tahu atau mungkin pertolongan Tuhan atau apapun itu. Setelah molen saya gagal, saya kurang lebih bulan Juli 2020 saya ketemu teman lama saya. Kita ngobrol dengan banyak. Yang jelas kami senasib apa? Senasib kehantam pandemi. Pandemi. Itu Mas Ari. Ya, Mas Oke, Ari. Mas Ari. Namanya Mas Ari. Mas Ari ini juga teman-teman dulu teman kami di psikologi juga, tapi angkatan bawah ya? Angkatan 2004, Mas Ari itu dulu bergerak di IO juga. Nah, semua terdampak, pandemi sangat luar biasa. Akhirnya kami ngobrol sekali, 2 kali ngobrol tentang bisnis dan akhirnya saya yakin dan kami yakin mungkin dengan pertolongan Tuhan kami membuat sebuah usaha berupa angkringan dengan konsep angkringan kekinian, angkringan untuk nongkrong, untuk mengerjakan tugas. Ini ya teman-teman brand kami, Kolaps Nangkring Area. Kenapa namanya Kolaps? Karena memang begini Mas Wawan. Kolaborasi bukan? Ya. Kalau saya tebak karena dari nama kolaborasi. Ya. Oke. Kolaps itu adalah yang kami ambil dari nama kolaborasi karena tidak bisa dipungkiri zaman sekarang kita harus berkolaborasi. Semoga nama ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, berarti cukup ini ya Mas ya, maksudnya dari benar-benar memang tidak menyentuh di dunia psikologi ya, karena kalau teman-teman psikologi itu kan biasanya bekerjanya di pasti ya, pertama teman-teman kalau tahu di HR, psikolog, ya. Kemudian apa lagi ya, trainer misalkan, fasilitator di bidang training gitu kan. Di sekolahan mungkin ada juga. Sekolah mungkin masuk ke BK atau guru. Bimbingan konseling atau guru. Oke. Terus ini adalah bakul. Ya, istilahnya bakul. Maksudnya wira-wira swasta. Ya, gitu. wira swasta. Ada yang menarik nih sebenarnya Mas Uko. Maksudnya tadi kan di dunia akunting gitu kan. Ya. Terus belajar dari situ membuka wirausaha terhantam pandemi. Tapi sekarang kemudian Mas Uko untuk mencoba bangkit lagi gitu. Nah, kira-kira kalau satu poin yang bisa diambil ketika melakukan wirausaha ya, itu apa tuh motivasinya apa itu Mas? Maksudnya sampai Mas Uko sendiri juga terjun ke dunia wirausaha ketika terhantam pandemi pun juga masih berdiri dengan tegar gitu kan. Kalau saya yang utama adalah untuk memulai sebuah usaha atau apapun itu, yang pertama adalah yakin dan konsisten dulu. Yakin konsisten. Yakin. Apapun itu, maksudnya. Apapun itu. Ketika saya bekerja, misalkan saya orang psikologi bekerja di bidang HR, yakin dari situ, konsisten mengembangkan diri di situ. Kalau saya dengan background dodolan, istilahnya takulan atau warungan lah istilahnya begitu. Kalau teman-teman yakin dan konsisten itu dalam artian begini, jenenge wong jualan, namanya orang jualan belum tentu itu selalu rame, belum tentu selalu laku. Nah, yang terpenting adalah yakin dan konsisten. Yang di sini yang saya utamakan itu bukan uang ya teman-teman, bukan uang atau modal atau apapun, itu yakin dan konsisten dulu teman-teman. Oke. Nah, setelah itu adalah otak, jaringan, baru modal. Oke, modal dalam artian uang. Modal ini uang ya? Berarti nggak punya otak nggak apa-apa ya Mas? Nah itu dia. Yang terpenting tuh otak. Ya, kalau enggak nanti makan itu kepala ayam, itu ada otaknya Mas Wawan. Berarti kan otak nomor 2 nih Mas. Berarti tinggal dulu gitu. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, tinggal dulu, nanti dipasang lagi. Oke. Yakin konsisten, ini berarti kalau boleh saya katakan apakah bisa diambil kesimpulan begini juga Mas? Ketika kita yakin konsisten itu kan
ketika berada dalam satu hal gitu atau satu bidang. Jadi kan kita akhirnya akan paham. Ya. Itu terus menerus gitu ya. Ya. Oh, nek wong Jawa ngomong sela-sela ini. Ya. Atau mungkin tips and triknya gitu ya. Tips and triknya boleh dikatakan begitu atau sela-selanya dalam artian begini ya teman-teman. Yakin dan konsisten untuk menjalani bidang tersebut. Sorry to say bahwa seandainya teman-teman untuk memulai sebuah usaha di bidang gagal, misal saya ambil contoh jualan pakaian, teman-teman gagal. Ya teman-teman harus yakin dan konsisten itu bukan di jualan pakaian mungkin atau mencoba hal yang baru tetapi lebih kepada berwira swasta tersebut. Kalau apapun yang terjadi di tengah jalan kita nggak tahu. Tapi apapun itu yang terjadi kita pelajari dulu, jangan langsung pindah atau apapun itu. Yakin dan konsisten dulu. Setelah itu adalah otak. Otak bagaimana kita bisa mengolah itu, kita segmentasi pasarnya bagaimana, kita mau jualnya bagaimana, jaringan kita banyak hal, media sosial, platform atau apapun itu. Baru yang terakhir uang. Berarti kembali otak tetap dipakai. Otak tetap dipakai. Nah gitu. Nanti kalau seperti yang dikatakan Mas Wawan tadi, makan kepala ayam teman-teman. Ada otaknya. Kurang gede. Oke, berarti tetap maksudnya ketika ini kalau bisa simpulkan Mas Suko. Jadi ketika kita melakukan usaha, ya itu dilakukan terus kan dalam jangka waktu tertentu atau mungkin ya nggak tahu ya, itu tidak bisa dipastikan. Pasti akan ada pengalaman-pengalaman yang bisa diambil untuk kemudian direfleksikan. Oh ternyata ini berarti nek A kudu di B dan sebagainya ya. Yang kemudian nanti itu menjadi pola tertentu proses untuk si pribadi. Berarti sebenarnya itu juga tidak hanya di wirausaha ya, maksudnya itu berkaitan dengan semuanya ya. Pekerjaan apapun maksud saya. Pekerjaan apapun ya, mungkin setiap hari demi hari kita melakukan proses dan segala macam. Dulu di akunting juga sama Mas berarti? Sama, saya belajar dari nol juga. Bisa tahu debit kredit berarti? Debit kredit, jurnal, neraca, apa itu dia. Piutang, itu saya masih ingat itu. Kalau kita taunya utang ya Mas ya? Kita taunya utang. Bukan piutang. Saya nggak punya piutang. Punya utangnya banyak. Piutang nggak ada. Utangnya banyak. Inflasi, deflasi. Nah itu dia lah. Sudahlah, kita lupakan ekonomi. Itulah. Oke Mas, jadi yang menarik gini maksudnya kan tadi itu kan dinamika individu ketika dia menjadi wirausaha atau menekuni bidang tertentu gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya ini, kira-kira nih kan 4 tahun, berapa tahun Mas kuliah di psikologi kan sih ya? 4 sampai 5 tahun setengah kurang lebih. Ya lumayan lancar lah untuk ukuran kita ya waktu itu. Lumayan lancar untuk ukuran satu geng kita. Oke, ketika kita kembangnya 4 sampai 5 tahun belajar psikologi, terus bekerjanya tidak di bidang psikologi, ilmunya nggak ngopo? Ilmunya buat apa itu Mas? Ada relevansinya nggak? Ilmu yang dulu kita pelajari selama bertahun-tahun itu dengan pekerjaan yang sekarang, atau mungkin ya karena kita berada di psikologi, jadi karena kita berhadapan dengan manusia, jadi ya apapun bisa ya, atau gimana? Dari Mas? Kalau saya bersyukur sekali punya kesempatan untuk sekolah di psikologi. Menurut saya psikologi itu kita bisa pakai di bidang apapun. Psikologi bisa dipakai di bidang apapun. Di bidang apapun dalam artian begini. Contohnya bidang yang saya tekuni setiap harinya. Jualan pun kita juga bisa dikatakan sih pasti akan kebawa ke arah situ. Kalau mau dibilang psikologi konsumen dapat di situ. Psikologi konsumen itu semester berapa Mas? Psikologi konsumen saya lupa ya, 5 kurang lebih ya. Oh saya pas itu semester pendek, saya nggak pas pulang ke Wonogiri Mas. Ya tapi yang jelas selain psikologi konsumen, psikologi komunikasi itu Mas. Psikologi komunikasi, psikologi konsumen. Ya, yang jelas terpakai adalah psikologi komunikasi. Statistik kepake nggak? Nah, kalau statistik pakai Z-score atau T-score itu ya Mas. Kalau orang jualan 1 tambah 1 bisa 11. Apakah ada korelasi antara sate usus dengan sate padang? Itu hubungan terbalik antara lah itu. Itu.
Psikologi komunikasi pasti, karena setiap kali kita pasti akan berkomunikasi dengan orang baru. Saya termasuk orang yang sangat senang sekali ketemu orang baru. Kan itu baru ini baru lahir maksudnya? Ya, udah baru datang ke tempat saya. Nah itu doanya kami untuk seorang penjual gitu. Setiap hari ada orang datang yang baru dan segala macam. Psikologi konsumen atau psikologi komunikasi. Yang jelas kalau saya merasakan setiap harinya adalah psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi dalam artian begini. Kita bisa tahu nih, misalnya yang datang itu bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak muda dan segala macam. Misalnya kami punya menu ketan. Kalau ada anak muda pasti akan kami tawarkan ketan susu keju. Misal ini ya Mas ya. Kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ketan serundeng atau ketan gula Jawa. Jadi menyesuaikan bisa. Apa namanya? Umur menyesuaikan masa, lebih ke selera lidah lah. Dan selain itu juga mungkin lebih kepada mempersuasif ya Mas Wawan ya. Mempersuasif. Seperti contohnya yang setiap kali saya lakukan sih. Sering tanya bahwa, "Mas, menu yang enak apa?" Saya selalu jawab, "Mbak, semua menu tuh enak. Mbak milih sambil merem ketemu menu yang enak." Nah, ini contoh pembodohan. Ya itu malah kepintaran saya. Mempersuasif tapi persuasi ya Mas. Ya, itu semacam kayak bagaimana ya membuat citra positif terhadap orang itu terhadap makanan. Ya. Citra makanan terhadap orang itu ya gitulah ya. Yang jelas begini Mas, kalaupun kita misal jajan, itu kalau kita diikuti sama penjaga tokonya itu kan pasti nggak nyaman. Ya saya sendiri nggak nyaman. Nah, terus sedikit dipaksa untuk beli. Tapi Mas Suko sering memaksa saya untuk membeli. Ya itu harus, karena saya harus mempersuasif Mas Wawan gitu. saya kalau di sini tuh minimal ya 20.000. Pokoknya dia punyanya duit berapa harus beli. Saya tukar dengan makanan saya gitu. Begitu teman-teman. Lebih ke situ. Jadi ya Mas ya, maksudnya kembali lagi ke tadi pertanyaan, apakah kemudian psikologi atau ilmu yang dipelajari selama bertahun-tahun di Fakultas Psikologi itu berguna atau tidak? Itu tetap berguna ya? Tetap berguna. Maksudnya karena kalau saya sih malah melihatnya mulai dari awal tadi Mas, kayak tanya tadi dengan konsisten itu kan sebenarnya psikologis. Konsistensi, kemudian ketika berhadapan dengan permasalahan pandemi harus bangkit, itu kan juga semacam maksudnya ada effort tertentu yang di konseling pribadi lah ya. Nah, saya yakin fasenya itu kan tidak mudah ya. Untuk berada di bawah, kemudian harus pelan-pelan untuk naik lagi itu kan perlu ada mungkin Mas Ko curhat sama siapa gitu kan, perlu bertemu dengan orang, dinamika dalam kelompok, mengeluarkan ide untuk membuat sebuah usaha baru dan sebagainya. Saya satu lagi Mas, saya salah satu orang mungkin dari banyak orang yang sangat menghargai proses. Proses ya? Proses apapun itu. Dalam kehidupan mungkin kita naik turun, jungkir balik dan segala macam, atau proses apapun itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dari cerita Mas Suko tadi itu sebenarnya ada yang menarik kalau menurut saya Mas, dari sisi dari sisi psikologis. Jadi kan tadi kan Mas Suko kemudian memulai merintis usaha wira swasta gitu kan. Terus terhantam pandemi, kemudian hancur gitu. Nah kalau saya sih penasaran, kira-kira kalau dari dalam diri Mas Suko sendiri, dari dalam diri ya, maksudnya secara lebih dalam gitu, kira-kira apa sih modal utama atau mungkin semacam prinsip atau motivasi atau ya pokoknya dari dalam diri Mas, yang kemudian itu membuat ya sudah, pandemi tidak perlu dikutuki dan kita jalan terus gitu. Apa itu Mas kira-kira? Yang awal kali saya pikirkan adalah apa yang saya punya dulu Mas Wawan. Jadi kekuatan apa yang bisa saya gali di sini. Yang jelas yang pertama, kekuatan saya dalam waktu itu adalah saya punya 3 gerobak bekas jualan pisang molen. Yang kedua, kekuatan saya ketika pandemi saya jualan frozen food secara online, saya coba untuk jualan offline dengan menggunakan
gerobak-gerobak yang saya punya bekas pisang molen tersebut. Ya saya jual frozen food, tapi saya jual offline yang berupa gorengan juga. Jadi saya jual tahu, donat dan segala macam semacam itu. Nah setelah itu berjalan dan segala macam, lambat laun pasti teman-teman kita tidak akan bisa memusuhi keadaan atau apapun, tidak mengutuk pandemi atau apapun, kita harus akrab dengan apa yang terjadi sekarang. Oke. Satu lagi Mas Awan, terima kasih COVID-19, kamu memberikan sesuatu yang WOW terhadap kehidupan manusia di bumi ini. Waduh, itu semacam ini ya, refleksi yang kemudian membuat jadi positif. Tapi gini Mas, waktu kena pertama pandemi hancur itu ada rasa sedih, stres, atau mungkin apa ya, kalau orang kehilangan mungkin semacam kayak entah kalau itu kan habis kan ya. Nah itu kira-kira ada rasa seperti itu dan gimana mengolahnya ini? Pasti teman-teman bahwa apa yang terjadi kehantam itu, dan itu sangat mendadak, siapapun orangnya tidak siap. Pasti emosi, ada emosi kemarahan yang sangat luar biasa. Terus ada perkataan saya dalam tanda kutip ini ya teman-teman, kok aku tiba meneh sih, kok saya jatuh lagi karena pandemi ini, dengan saya rintis yang dari nol dan segala macam. Pasti ada. Kebetulan juga waktu itu ketika itu terjadi, saya diskusi dengan istri saya. Saya diskusi dengan istri dan istrinya ini ya, orang psikologi juga. Kebetulan adik kelas saya teman-teman. adik kelas kami berdua lah di nepotisme di dunia psikologi. Karena tidak ada yang mau sama saya selain dia teman-teman. Begitu. Jadi ya itu juga memotivasi saya juga bahwa ketika ya sudah mau ngapain lagi, yang kami gali adalah kekuatan. Oke, menggali kekuatan. Kayak tadi ya, melihat potensi gitu. Potensi. Oke. Selain itu juga teman-teman semua dan juga Mas Mawan, kekuatan jaringan atau kekuatan sosialisasi dari teman-teman itu juga membentuk sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi dari ngobrol, dari kita berdiskusi dengan teman-teman dan segala macam, itu sangat luar biasa membentuk sebuah motivasi yang sangat besar untuk bangkit lagi. Oke, berarti menggali potensi, ketemu dengan orang, kemudian ya apa yang bisa dikerjakan itu ya Mas supaya. Wah ini menurut saya kok berat ya. Salah satunya Mas Wawan ini ke teman-teman ya, ketika pandemi sering kita ngobrol-ngobrol, sering kita main, ketemu dan segala macam, pada akhirnya ya sudah kita ketemu lagi. Okay. Apa yang bisa kita kerjakan. Oke. Baik, mungkin sebagai penutup Mas Suko, selain tadi apa namanya, ini ya semangat baru ya? Ya. Kolaps. Semangat baru. Area. Nah, mungkin nanti Mas Suko bisa menjelaskan kolaps ini di mana, kemudian bisa teman-teman kalau ada yang di Jogja silakan mengunjungi. Oke teman-teman, monggo yang di daerah Sleman atau di daerah Jogja Utara datang ke Kolaps Nangkring Area, tepatnya di daerah Pogung. Teman-teman tahu daerah Pogung? Ya, antara Jalan Kaliurang dengan jalan apa ini namanya Mas? Monjali. Monggo, tepatnya di daerah Pogung Lor nomor 332B. Oke. 332B itu alamatnya alamatnya Kolaps Angkringan. Kalau enggak di Google Map sudah tersedia semua. Oke, jangan lupa kepoin juga Kolaps Angkringan. Kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Suko kaitannya dengan ya entah psikologi, entah usaha, entah mungkin akunting gitu ya. Atau yang nggak jelas mesin juga bisa Mas Suko. Mesin pesawat, mesin traktor, mesin jam. Oke Mas Suko. Tadi satu kata untuk teman-teman, untuk kita semua, kira-kira apa? Satu kata untuk teman-teman semua, semangat. Oke. Semangat menghadapi pandemi, semangat entah itu apapun ya Mas. Semangat menjalani hidup ini, semangat apapun, karena modal utama adalah harus semangat. Oke. Seperti tadi yang Mas Suko ceritakan. Oke Mas Suko, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, kita mungkin nanti suatu saat kita bisa ngobrol lagi, mungkin kaitannya dengan masa depan yang
bagaimana membangun jalan tol yang humanis, atau mungkin bisa membuat angkringan nasi kucing yang humanis itu juga bisa. Oke, begitu ya Sobat ART. Jadi sekian dulu untuk kita ngobrol dengan Mas Suko. Selalu semangat Mas Suko. Terima kasih atas Selalu kesempatannya semangat untuk teman-teman. usahanya. ART juga Kita ketemu sukses. lagi di video berikutnya. Semangat.